stepnya. Cek ke atas, objek tower parent, tab belakang, this create objek parent, musuh. Ini keluarnya obj fireball. Nah, duplikat dari sini. Obj fireball, obj fireball, step. Oke. Target HP-nya dikurangi satu ku ini, dan kuranginya ku ini, yang ku ini 2 aja dikuranginya gitu ya, soalnya nanti kita akan menambahkan ini sama sini. Lagi nonton apa? Mau minum dulu nggak? Nih. Udah. Maaf ya, ada anak. Oke, kita lanjut. Coba pengeluaran magenya ya, apakah sudah bisa belum? Mage sudah bisa. Coba. Oh, masih mengeluarkan arrow. Fireball. Cek fireballnya, step. Nah, di mana ya? Ini mengeluarkan, harusnya mengeluarkan fireball. Coba ada arrow enggak? Oh, ini. Oh, ini enggak masalah, variabel doang ini mah. Daripada mikir pusing-pusing. Ini untuk belum dikenali, pastikan objek terlibat di aset browser. Ada ini objek fireball, pastikan namanya benar, obj fireball. Pastikan tidak ada typo. Sprite enggak, kode objek arrow masih aktif tempat lain. Iya, ini objek fireball. Sprite-nya sudah benar juga. Kok bisa? Mungkin sini jadinya jadi arrow, mungkin arrow nggak ada.
Errornya di mana ya? Dari sini keluar OBJ firewall dengan arah cek error. Kita coba dua. Ini di sini, ini di sini. Sama. Tuh. Mana ya? Cari error. Para error ini nggak pengaruh apa-apa ya. Coba ganti aja variabelnya pakai fireball. Tes sepertinya nggak bakal berpengaruh, tapi coba aja. Oh iya benar nggak berpengaruh, berarti gimana ya? Aja firewallnya SPR firewall. Tuh. Untuk mengeluarkan peluru kodenya cuma di sini. Malah yang kecil ini aja. Jika bisa tembak, cek. Oh ini belum ada variabel. Bisa tembak, step, alarm, pengaruh nggak ya? Barusan jadi ke step jika bisa tembak. Cari bisa tembaknya di mana aja. Ke atas. Gak ada. Bisa tembak sama dengan satu. Ini peluru bahan bisa tembaknya dari mana ya? Oh, tower market create. Oke, tower create. Coba siapa tahu pengaruh. Enggak juga ya. Aduh, ini errornya di mana ya? Jika sedang di drag, ini posisi ini sudah benar. Cek tabrakan dengan jalan tower, ini sudah benar. Kemudian keterangan is dragging tabrakan keterangan. Oh, harus tambah ini ya. Jadi saat sudah diletakkan, maka bisa tembaknya sama dengan satu, sama dengan objek Arthur juga ya. Oke, ini bisa tembak sama dengan satu. Cek balik mage. Jika sedang di drag, exit ini untuk jangan dilanjut kalau ingin. Oh ini ya, jadi saat di drag jangan sampai menentukan ini ya, arah sama dengan tembakan. Kalau lagi di drag jangan dulu bergerak. Kalau sudah diletakkan baru bisa bergerak. Fungsinya is dragging itu ya. Ini yang saya heran, bikin pusing nih, kenapa instan yang dikeluarkan nih objek
OBJ fireball, benar, ini namanya OBJ fireball. Tapi saat di dalam game yang keluar itu kenapa jadi arrow? Yang ini jadi arrow. Oh ini kok sekarang nggak bisa ya, nggak bisa nembak malah. OBJ arrow masih bisa mengikuti tapi nggak bisa nembak nih. Objek mage jika bisa tembak sama dengan 1. Flash meeting. Oh, bukan di sini. Ini ada lab release. Oh ya, lab release ya. Kirain nggak ada lab release. Berarti yang di step hapus aja. Ini juga yang di step hapus saja. Sudah. Ini malah nggak bisa nembak ya. Apa salahnya di mana? Coba lagi. Bisa nembak jadi 1 harusnya. Tuh malah nggak bisa nembak. Kalau ada musuh instan create, apa nggak kelihatan ya? Jangan instan aja, dipakai dep aja lah. Dep ini jangan pakai instan. -1. Coba, siapa tahu gara-gara salah layer. Ada ya. Ngopi dulu. Alhamdulillah. Duh ya Allah, nikmat. Bisa tembak, jika bisa tembak sama dengan 1. Fireball, targetnya musuh. Target mana ya? Cek sama AI. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Aduh. Ini harusnya bisa tembak saja. Ini alarm yang tadi. Gini mah kalau nggak biasa ya. Tadi AI nyaraninnya di sini untuk bisa tembaknya. Harusnya begitu. Coba. Sepertinya udah bisa sekarang. Arrow. Fireball. Oh, kok nggak ada? Nggak kelihatan. Ini tuh, aduh, iya salah tuh. Sip, udah bener. Fireball, kok nggak ada fireball? Aduh. OBJ fireball. Harusnya sudah keluar objek fireball. Ini gara-gara alarm ya, bisa tembak sama dengan 1.
tadi objek archer alarmnya sudah diganti. Coba yang objek archer masih bisa nggak nembak pakai arrow? Bisa tuh. Apa mungkin visible-nya ya? Visible tapi objek environment instant destroy step. Oh ini ya, setelah utak-atik ternyata ini variabel yang diberikan ke objek tower ini aja ya, bukan variabel yang diberikan ke objek tower yang baru dibuat. Jadi kita buat variabel aja, variabel tower sama dengan, jadi tower kemudian diberi variabel bisa tembaknya sama dengan 1. Sekarang kita coba oke, bisa ya. Jadi tadi itu variabel tembaknya masih belum aktif ya, masih 0 terus. Tapi yang aneh tuh kenapa objek tower archer bisa ya di alarm saat replay itu, kenapa bisa? Yang ini kenapa bisa? Tapi buat aman kita beri yang sama aja di sini, tower. Bukan istilah kalau istilah yang ini juga sama ya. Gitu aja lah, soalnya yang ini dihancurkan. Tes lagi takutnya jadi nggak bisa. Oke, bisa. Ini di sini juga sampai ya. Nggak nembak, keburu hilang. Oh iya, keburu hilang ya, keburu hilang musuhnya. Berarti kita coba objek mage dulu di sini. Oke. Wow, kebanyakan stepnya 15 15. Coba ganti jedanya menjadi 30 aja. Oke, tapi belum ada damage. Objek parent aja damage-nya ya. Jadi kalau collision dengan objek arrow, jangan di sinilah, sini aja. Ini kalau collision ini objek arrow sudah, collision dengan objek fireball kita duplicate saja collision dengan objek fireball. Ini misalkan kurangnya jadi 2. Sip, tes lagi. Setelah ini kita memperbaiki UI nya ya, user interface nya. Oke, ini benar, udah benar. Sampai sini save dulu biar aman. Nanti kita sambung untuk menambah audio dan membenarkan UI nya ya. Ini UI masih acak-acakan. Save dulu. Kita tambahkan dulu enemy-nya deh, biar duplikat aja ya. Duplicate enemy-nya objek en2 cen 2, objek parent-nya
sudah otomatis objeknya yang dua ya, karena diduplikat. Objek yang dua tuh untuk warnanya kita coba dari sini. Oh nggak bisa ya, kalau di sini berarti harus di draw event. Kita ganti aja lah gambarnya, biar sebenarnya bisa pakai color blend ya, ganti warna itu, cuman kita beli aja di sini baru lah, gampang juga, cuman bulat. Pakai warna, salah, pakai warna apa nantinya. Untuk objek kedua pakai warna misalkan biru, di center aja, middle center. Middle center, collision masknya ellipse. PCN 2 ganti warna menjadi ini, HP nya 2. Start ini ya, speednya bertambah menjadi 4. Stepnya kalau keluar hancur, kalau HP berkurang tambah skornya, tambah koin 10, skor 10 ya. Kayak gitu aja, tinggal tes. Oh iya, objek kontrol musuhnya ini. Oh, kita tambahkan ininya ya, level atau webnya, kita bikin variabel web aja, web 1 aja. Ini kita atur dari nantinya, kita atur dari alarm aja, alarm 1 ya, alarm 1 untuk web ya. Lihat, kita hitung alarmnya, alarm 1 misalkan berapa detik ya, sebagai contoh misalkan 5 detik ya, 300 berarti. Jadi saat 300 alarm 1 webnya bertambah 1 jadi 2 ya. Jadi kalau ini dan web sama dengan 1, dan saat naik level web 2 sama dengan 2. Ini untuk tes aja ya, untuk sekedar tes saja. Coba apakah nanti setelah 5 detik muncul musuh kedua atau enggak. Ada ya. Kok belum 5 detik juga sudah muncul. Web 1 bisa muncul, step yang bisa web 2. Ini alarm untuk web 2 nya diatur dengan alarm ya, alarm 1 web plus 1. Atau mungkin ini bergerak, ini
terus menerus atau enggak ya, kita coba aja dulu. Kalau web sama dengan 2 maka muncul yang biru ya harusnya. Sudah muncul. Kenapa sudah muncul duluan ya? Berarti jangan di alarm aja. kita atur webnya dari jumlah musuh yang dihancurkan saja. Step bisa muncul, kita buat jumlah ya, jumlah musuh destroy, musuh destroy sama dengan 0. Atau bisa kita ngambil dari objek control score ya, sama mana tadi ya, objek control musuh. Kita bikin di sini aja lah, musuh destroy 0. Sekarang ini kalau hancur, obj control musuh destroy plus sama dengan 1. Oke. Jadi jika nanti jadi nanti jika di atas ya, jika musuh destroy lebih besar atau sama dengan misalkan 20 aja lah ya, maka web sama dengan 1. Ini contoh saja ya. Dan musuh destroy lebih kecil daripada 20 itu ya, 50. Untuk web 2 nya nanti 50 ya, web 2 nya 50 lebih besar sama dengan 50, lebih kecil sama dengan 100. Web 2 dan seterusnya. Kita tes dulu. Ini alarm sudah dihapus, musuh destroy, sip. Jadi untuk level 2 nya kita berdasarkan dari musuh destroy saja. Ini ganggu UI nya ganggu bener, belum dirapihkan UI nya. Berarti kita ganti pakai, coba aja pakai ini, obj control musuh destroy. Kita coba itu aja. Jumlah musuh harusnya di 20 atau berapa tadi ya, 50 ya, 20 mungkin. Berapa tadi ya? Step jika musuh destroy, salah. Ini bisa, jika lebih kecil dari 20 maka
wave-nya 1 jika musuhnya lebih besar atau sama dengan 30 di bawah 100. Oke, jadi saat 30 berganti kedua. Oke, bantu biar cepat. Yang 30 musuh kedua keluar. Oke, sip, udah benar ya pengeluaran musuhnya. Selanjutnya kode yang perlu kita atur. Aduh, rumah pinggir jalan beginilah, banyak suara-suara kendaraan. Kode selanjutnya bagaimana caranya kita membuat dari semua yang telah kita bicarakan di sesi kali ini, saya tinggal yang belum tinggal membuat kode untuk memilih musuh apakah terdekat, terkuat, atau terlemah, atau terjauh dengan menggunakan tombol terkait saat misal objek diklik. Di create event tambah mode target, copy, coba bukan di sini berarti ya, di objek tower aja dulu. Di target terdekat, mode target, oh ya terdekat dulu secara default ya. Switch mode, copy, mouse left press event, mouse left press event, switch lah, jangan pakai switch biar mudah dimengerti, pakai saja gak apa-apa banyak lain. Step event full code pakai if saja. Kok oh ya benar, copy step. Tapi sebelumnya kita amankan dulu biar kalau ada kesalahan bisa kita balikin ya. Copy, coba lihat ini ya, mode terdekat, terjauh, terkuat, terlemah, mode target. Berarti mode targetnya di mana tulisnya ya? Harusnya di create event ada mode target. Oh ini target, oh ya benar. Terus di tombolnya contoh klik kiri mode target
terdekat pada target terkuat. Oh, ini tidak perlu kita set aja kita set memakai tombol saja. Tombolnya nanti akan ditampilkan ya. Kita save dulu sprite SPL BT target close, edit, misalkan kanvasnya widthnya 1, jangan 108, kepanjangan 100 saja, ininya 32. Aduh, kepanjangan 80 aja lah, misalkan close. Ininya kita buat misalkan untuk tombol warna ya asal aja lah, ininya warna hitam aja atau putih, close. Nah 12 tuh bergeser dengan itunya lagi, aduh. Kita buat pilihannya memakai tombol ya, target close, dekat, OBJ BT, duplicate aja biar namanya nggak bingung. Jauh target jauh, duplicate, Ctrl D, kuat. Kita buat objeknya OBJ BT dekat, C lemah, mana dekatnya, close. Tombol dekat, jauh, kuat, dan lemah. Mengaktifkannya saat keempat tombol itu ditekan. Mode target object tower parent. Oke, object tower parent ada ya.
mode terdekat, mode target. Kita bikin dulu variabelnya untuk mode target ya, sementara terdekat button jauh. Oke, sip. Oh, jadi kalau ingin menunjukkan ke objek tertentu memakai with gitu, with object tower parent, mode target terdekat mungkin sama dengan lab, mana lab, lab release, mungkin sama dengan obj tower parent dot mode target sama dengan terdekat sama gitu ya. With itu sama dengan ini, Ctrl C, tinggal duplicate aja. Dekat, jauh. Oke, sudah dibuat. Terus hanya tower yang dipilih. If instance exists, mode target. Kita buat ini aja lah, kita buat variabel sendiri saja. Kita buat jangan dragging, jangan ya, ini copy aja, buat control parent, tower parent. Ini tidak perlu arah, tidak perlu tabrakan, tidak perlu keterangan, tidak perlu bisa tembak, tidak perlu juga. Kita buat parentnya status sama dengan 0, status 0 sama dengan saat dragging, 1 sama dengan setelah diletakkan, 2 cukuplah, status 0. Jadi jika status 0, jika statusnya 1 setelah diletakkan, saat diklik ya, kita dari alter aja, lab release, status
sama dengan 0. Lap rest, lap release, cek tower ininya, tower status sama dengan, masih ragu nih pakai parent ini, apakah seperti ini bisa disimpan di parent biar satu, tidak perlu mengatur lagi untuk mage atau tidak ya, tapi ragu, jadi kita bikin di sini aja status 1, jadi sangat diletakkan statusnya menjadi 1. Jadi jika statusnya 1, if status sama dengan 1, jika statusnya sama dengan 1 saat diklik ya, maka instance create depth ini, button ini lebarnya berapa ya, 64. Saya maunya nanti muncul di, apakah di bawah atau bagusnya sih ada semacam lingkaran gitu ya, teman harus menentukan directionnya. Kita buat di bawah aja, jadi status 1 mana tadi ya, ini jika status 1 X nya dikurang 128, coba aja dulu lah, koma Y plus ini originnya di mana, di atas, berarti di atas kiri, berarti Y nya plus 64, min 10, obj bt dekat ininya berarti 64 ya. Terus obj jauh terus kuat, obj bt lemah, ini bt nya kurang, obj bt kuat, ini salah, berarti ada yang salah, obj bt. Oke, jika status 1 di draw nya kita ambil nilai untuk mengetahui, harusnya tadi ya saat dragging, if is dragging, bisa langsung ya di draw nya, if is dragging sama dengan 1, draw circle outline x, y, radiusnya dari sini, radiusnya mana radiusnya,
radius jauh, ininya radius koma outline satu aja lah, benar. Jadi saat dragging biar kelihatan radius ininya. Balik lagi ke tadi, tapi ngopi dulu. Udah dingin tapi ya oke lah. Mana lagi ya? Kita tadi sedang ngedit apa ya? Oh ini live flash. Nantilah. Kita coba objek alter dulu, apakah sudah bagus belum. Harusnya saat dragging ada lingkaran. Nah ini ya, kelihatan sih sini misalkan. Aduh, playlist not set before reading it, variable unknown at gml object line 11, object mouse line 11. If ya, terus yang tadi dicek setelah ditempatkan statusnya jadi 1, jadi bisa diklik lagi. Oke. Saat diklik ininya belum diganti, yang ini 0 tambah 64 tambah 64 tes. Oke. Harusnya ini saat ditekan di pause ya, cuman nggak tahu cara pause gimana. Soalnya tidak ada, paling deactivate. Kalau deactivate berarti coba tanya apakah ada mode pause di GML. Berarti tidak secara langsung ya, misalkan dari game pause gitu. Tuh bener kan, instant deactivate. Pakai global variable global is pause. Sudahlah, kemudian seharusnya ini menembak ke saat ini ditekan objek parent mode target terdekat, terjauh, terkuat, terlemah. Misalkan kita akan buat menjadi mode terjauh, coba aja. Untuk mode terjauh kita simpan di dekat sini aja. Modenya mode, ini gambarnya salah, lemah, ini kuat. Oke. Tes apakah nanti nembaknya ini seharusnya jauh nih. Aduh, payah. Benar, WJBT jauh, tapi kok itunya tadi
dekat, jauh, kuat, lemah. Ada tapi BT jauh sudah benar. Mana BT jauh? Ini gambarnya sphere BT, ini BT target jauh. Tes dekat, aduh gimana sih? Ini sudah benar. Target jauh, coba ini target dekat, kuat, lemah. Aduh, ini kok salah ya. Kemudian yang harus di ini tuh kita ganti if instance exist, ngecek apakah tombol lainnya ada. Ini kan terjauh, berarti tombol terdekatnya BT dekat, objek dekatnya OBJ BT dekat. Coba pakai width ya. Apakah begitu? Cek apakah benar begitu. If instant exists, object with dekat with object with dekat instant destroy. Oh, tidak pakai itu ya. With object with dekat instant destroy. Oh, langsung sip. Hancurkan semuanya. Ini dulu. Oh, ini di paling bawah ini. Instant destroy. Ini cuma 3. Jauh, kuat, nah harusnya ini lemah nih. Yang jadi masalah sekarang ini kenapa tampilannya yang jauh ini kok tulisannya jadi dekat ya. Lemah, jauh. Oh, ini benar dekat. Tapi tampilannya dekat tulisannya, kenapa ya? Aduh. Oh ya sudah, jauh. Duh, lemah tidak dihapus lagi. PJ dekat, jauh, kuat. Bukan jauh, ini berarti lemah. Aduh, yang jauh dihancurkannya sendiri nanti di bawah, di belakang. Sekarang apakah cek kodenya benar, targetnya terjauh, jauh. Kalau ada musuh apakah menyerang yang jauh? Aduh, objek tower archer step 029.
step 029, step 029. Coba lagi errornya di mana. Misalkan di situ start. HP kecil, HP besar. Kan berarti objek parent ada HP, HP-nya HP besar, objek enemy parent, tes lagi. Oh salah, bukan sebelah situ ya, harusnya agak ke samping biar kelihatan menyerang yang jauh dulu. Kalau menyerang yang dekat berarti ini, kalau udah banyak nanti menyerangnya ke yang jauh, ke sebelah sini. Aduh, ini malah keluar fireball lagi. Hanya ya, winyau. Coba tampilkan dulu di draw. Kita mode target ya. Mana draw? Mode target. Sekarang ini terdekat. Kok jadi terkuat? Kalau diklik ini harusnya jadi terjauh. Oke, sip, udah bisa. Kita nunggu dulu objek enemy yang kedua yang biru ya, biar agak kuat. Jadi musuhnya bisa lewat dulu ke sini. Diambilnya yang belakangan. Oke, bisa ya. Oke, sip. Berarti berfungsi. Sip. Save. Tinggal kita copy ke objek tower mage. Mana aja yang dirubah tadi ya. Tuh, jadi ribet, jadi bingung nih, kebanyakan. Kita duplikat lagi aja nih. Ininya delete. Duplikat lagi. OBJ tower mage. Ini radiusnya 500 buat tes aja. Save tes. Kok yang ini yang gede, padahal yang ganti yang mage. Oh ya Allah, salah. Ininya belum diganti. Mage tower.
Tuh, kok ditempatkan jadi lab release. Ini udah radiusnya udah gede aja buat tes. Asli ribet, udah kebanyakan kodenya. Bantu ya pakai ini biar cepat keluar. Yang ini jauh, ini terkuat aja lah. Oh, jadi saat ini dipencet belum ada kode ya, kita buat jauh aja. Oke, BT dekat, lab release BT jauh. Kuat. Ini yang kuat, berarti yang kuatnya diganti pakai dekat. Yang lemah berarti menjadi dekat. Ini udah ada, lemah jadi kuat. Seharusnya kalau misalkan yang terkuat berarti hanya menyerang yang biru saja. Nanti kalau ada yang biru yang kuat, kalau ada yang biru nyerang biru duluan. Berarti mana ya yang birunya? Nah, ini susah lihatnya ya karena terlalu dekat. Kita coba misalkan ini di sini, ini agak jauhan dikit. Nah, biar menyerang yang terkuat ya. Kita atur ininya yang terkuat, kita atur yang terdekat. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba merapikan sedikit dari tampilan dan menambah efek suara ya. Create sound fired sound hello sound bow aja lah. Sound bow td salah, bow fired test. Oke, bow, kemudian create sound hit.
Ini sound balon hancur ya, sound balon hot. Masih bawaannya Yan, balon sound pop aja, sound apalagi ya, ada nggak sound fireballnya, punya nggak? Stop. Tuh nggak di save rupanya ya. Untuk fireball nggak ada. Save dulu. Untuk fireball itu aja lah. Sip. Sekarang kita tambahkan ke objek tower archer dulu. Jadi saat menembak sini ya, oh ini HP nilai terbaik sama dengan HP. Tembakannya di mana ya? Ini ya berarti audio play sound arrow, sound apa ya namanya, sound arrow mana tadi ya? Ini sound pop saat meletus, ini fireball, sound bow. Oh sound bow berarti ya. Aduh mana ini, sound bow priority 1, loops 0. Oke, sudah jelas gitu. Audio play sound untuk mage berarti yang keluar suara fireball. Oke. Kalau hancur ini HP lebih dari 0, kita beri misalkan sound apa tadi ya, pop, sound pop. Ada yang kurang nih, apa nih? Musuh destroy +1. Padahal tadi udah copy paste tapi sama aja. Oke, tower. Kemudian yang kedua kita akan buat untuk dasar tower ya. Create sprite dasar tower, kita beri towernya. TD ini dasar towernya. Ininya mungkin sekitar, jangan terlalu gede, 80 aja lah. Oke, di tengah middle center. Collision masknya tidak pengaruh ya, cuman tampilan aja. Ini cuman tampilan aja nantinya ya di bawah.
di bawah obj tower, di bawah tower ini ya, Hacer dan Mage. Event create nya depth nya 0 saja. Jadi saat ini muncul ini ya, live release. Saat live release is dragging instance status, berarti instance create depth. Ini kita atur depthnya menjadi di atas ya, sama dengan -1, dan ini x, y, 0, obj tower base. Nih oke. Dan untuk tower Mage juga sama ya, satu tower base. Ini untuk tampilan aja ya. Oke, sudah beres. Kita tes dulu aja sedikit-sedikit apakah ada kelihatan tower base nya saat ditempatkan. Oh, nggak ada ya. Kok nggak ada ya? X, Y, 0, obj tower base. Oh, ini belum ada gambarnya. Tuh, kok sampai gini ya, sampai error gini. Ini biar jadi agak kelihatan itu ya. Coba yang berputar. Oke, audio sudah keluar. Kita dengar suaranya ya. Suara baunya terlalu keras. Suara baunya ini sama suara hancurnya. Kira-kira begitu sajalah. Sekarang kita dengar suara. Oke, sip. Sekarang apalagi ya, kita rapikan ininya ya. Ini kita di sana saja, di atas kita rapikan UI nya, create step ya. Fontnya udah gitu, text core di berarti sekitar sini ya, 40 atau 32 ini sepertinya ya, bener 32 kali 191, 32 191 string score ya. Score kita beri tulisan score tambah string score, kemudian teksnya 32 juga kita beri ininya 32 aja semuanya, 32 score. Harusnya ini ada level juga ya.
Level di mana tadi ya? Level, aduh, level objek, web, bukan level web, masuknya web. Berarti ada di sini nih. Oh, berarti objek kontrol musuh web ditulis sama ini. Gak apa-apa lah, langsung di draw web. Web obj kontrol musuh web. Oke. Terus koin, string koin, skor sama koin nilainya sama ya. Ya nggak apa-apa lah, tinggal fine tuning aja nanti kalau mau serius. Ini buat contoh saja. Jumlah musuh hancur tidak begitu perlu ini ya, tadi cuman untuk tampilan mengecek aja, untuk mengecek kondisi tadi ya. Kita tes dulu udah pas nggak posisinya. Oh Y nya belum diatur. 91. Ini font ini tingginya berapa ya? Kalau 20 ini tingginya berapa ya? Nggak tahu juga, dikira-kira aja lah. 191 tambah misalkan 30, 120 tambah 30, 150, kira-kira aja. Waduh, ini padahal di sini tadi udah dihitung ya, udah dilihat. Iya, di sini tuh berapa? Kalau 191 di sini enggak, ini harusnya di sini 32191. Ya ini 19191. Oh ini atau salah, 220 230 tes web skor 1 ya. Oke. Sekarang kita tambah apa lagi ya? Kalau diklik di sini harusnya dihancurkan, ini diklik tapi nggak hancur ya. Kita buat untuk skor berbeda ya, skor tambah 5, untuk koinnya tambah 1. Apa terlalu berat ya? Apa 5, skornya 1 aja nih. Yang ini skornya 2. Ini ya, koinnya 10 boleh lah. Saya mau lihat perputaran ini ya, archernya. Harus mulai dibantu pakai ini. Ini yang terkuat ya. Ini klik yang terlemah. Ini nembak yang biru, ini nembak yang merah. Coba yang terjauh. Oh yang ini benar. Ini tembak yang aduh salah nih. Untuk objek tower magenya status lab lab release
tower magnet ketika diklik tuh tadi yang mana ya, ini statusnya mana tadi ya, yang tadi ada di mana berarti ya, untuk tower OBJ BT tower after, oh bukan itu, di sini berarti. Aduh, udah mulai error nih yang lihat statusnya ini ya. Jadi kalau status sama dengan 0 jika diklik ya, maka status sama dengan 1, else status sama dengan 0. Coba ya diklik-klik ya. Klik lagi harusnya hilang ini. Kalau status 0 harusnya dihancurkan semua. Ada di mana ya, di sini berarti. Nah ini. Ctrl C yang diklik di sini. Step lab release. If status sama dengan 0, yang tadi yang mana ya, yang di Archer ya, Archer lab release. Satu sama dengan 1, satu sama dengan 0, else status sama dengan 1. Ctrl C, base. Jangan dulu pakai ini, begitu dulu, baru di if status sama dengan 1, ini kita install. Jauh, lemah, kuat, ini berarti dekat. Dekat. Sepertinya begitu ya. Aduh, ini udah ditutup lagi. Itu pakai pakai loop berarti ya. Ini nggak apa-apa lah, gini biarin aja. Tower Archer lab release. Aja berarti di sini. Coba ya. Ini untuk menghilangkan tombol.
kalau dihilangkan itu. Ini sudah benar atau kurang ya? Untuk ini kemana ya? Ini sama, berarti kurang satu. Ini oke, sip. Archer Mage Archer gitu. Untuk menghilangkan tombol dekat jauh kuat ya, ini barusan tuh. Kalau diklik ada, kalau diklik lagi tidak ada. Tidak ada. Oke, sip. Oke, apalagi ya yang belum? Ini sepertinya mekanisme tower defense balon itu sudah kita dapat ya. Sepertinya kita akan sudahi dulu sampai di sini, tinggal fine tuning gamenya ya. Bolehlah nanti diatur sesuai dengan kemauan sendiri ya, terutama di damage sama kemunculan musuh disesuaikan dengan webnya, web 1, 2 sampai yang sangat bertambah, misalkan menambah speed atau menambah HP atau menambah musuh, malah musuh 3 ke 4 dan seterusnya, atau dan lain-lainnya, sesuaikan dengan keinginan. Tapi pada dasarnya mekanisme gamenya sudah dapat ya. Menambah musuh sudah ada, kemunculan musuh memakai path ini ikutin jalannya sudah bisa. Kemudian penempatan tower sudah bisa juga. Ini yang kuat aja, ini yang dekat star. Kita tunggu sampai web 2 ya, kalau nggak salah 20 atau 30 ya. Oke, sudah benar ya. Oke, sudah benar, kita save. Sepertinya kita sudahi dulu untuk project kita kali ini di game tower defense ini ya. Ini bisa diaplikasikan juga untuk game seperti Plants vs Zombie ya. Cuman untuk cek collisionnya lebih mudah lagi, tidak memakai radius lingkaran untuk Plants vs Zombie ya, melainkan lurus aja gitu. Jadi kita tinggal menempatkan di sini di kebunnya gitu, kita bikin zombinya datang gitu, webnya. Intinya mekanisme game tower defense ini kita sudah dapat ya, cara-cara bergerak musuh, kemudian ya dan lain sebagainya lah. Tinggal di fine tuning sama sendiri-sendiri ya. Insya Allah nanti akan saya upload ya untuk source code ini di sini di YouTube, di dalam deskripsi linknya ya, di Google Drive ya kalau nggak salah. Ya tergantung situasi lah nanti ya, kalau misalkan masih ada kosong, kita simpan di Google Drive ya. Jadi ya Anda bisa pakai buat latihan, ataupun mau dikembangkan sendiri bolehlah pakai source code ini ya. Yang pasti harus, saya cuma minta satu aja, beritahu saya gitu kalau misalkan mau pakai untuk keperluan Anda, misalkan untuk komersil ya. Ya mungkin aja gitu. Oke, sampai begitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, bisa diambil sedikit-sedikit ilmunya. Alhamdulillah saya juga sedikit-sedikit dapatlah ilmu baru ya dari AI dan juga dari problem solving yang ada di game ini ya.
Untuk kedepannya insya Allah kalau sudah ada ide baru, saya akan membuat project baru untuk lebih mengasah lagi ilmu saya, dan juga mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil walaupun sedikit ya. Siapa tahu ya, bisa ilmu sedikit ini bisa dijadikan sebagai lahan lahan menghasilkan uang ya, bagi Anda yang benar-benar serius ingin membuat game ya. Ini yang jadi kendala saya nih sebenarnya cuman satu ya, yang susah tuh dalam hal grafik, dalam hal gambar ya. Bener-bener bener-bener sucks ya, saya kalau bikin gambar nih bener-bener sucks, bener-bener jelek ya, gak bisa ya. Kalau ada misalkan ada berdua aja gitu, yang satu menggambar, yang satu bikin apa mekanismenya gitu. Kalaupun susah nanti kalau mekanisme kan bisa nanya AI, tapi kalau gambar AI bisa ngasih, cuman biasanya saya sudah coba juga tidak tidak begitu sesuai lah, tidak, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita sudahi dulu untuk project kita kali ini. Insya Allah kedepannya kalau ada ide baru saya akan membuat project baru untuk game jenis baru ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Jangan cepat menyerah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.